Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khalil. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala, yang kembali di malam yang penuh keberkahan ini, dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertafaqquh fiddin, mendalami agama dan syariah yang sudah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Dan itu jamaah kaum muslimin, satu indikator penting kata Rasul dalam hadis, kalau Allah sedang menginginkan kebaikan dari kita, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Al-khair kata para ulama di sini khairan yufidul itlaq, mencakup segala kebaikan. Kebaikan yang totalitas menyeluruh Anda dapatkan ketika Anda diberikan kesempatan mendalami agama ini. Dan juga saya ingin memberikan kabar gembira dari baginda Rasul dalam hadis Imam Muslim, ala adullukum ala ma tamhu bihi khatayakum, kata Rasul. Mau tidak aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Wa tarfa' bihi darajatukum, mengangkat derajat kalian di sisi Rabb kalian. Bala ya Rasulullah. Para sahabat ketika itu tentu menjawab baginda Rasul, mengatakan, tentu wahai baginda Rasul. Apa kata Rasul? Isbaghul wudhu'i alal makarihi. Sempurnakan wudhu ketika Anda masih di rumah tadi. Wa kasratul khuta ila salat, perbanyak langkah menuju tempat salat. Wa intidharu salatin ba'da salat, tunggu satu salat sembari datang salat selanjutnya. Yang sedang kita lakukan ini jamaah, ini adalah yang mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita, menghapuskan kesalahan dan dosa kita di sisi Rabb kita. Dan itu yang selalu kita berupaya, dan itu adalah motivasi hidup kita, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabb kita, digugurkan dosa-dosa kita di sisi Rabb kita. Jadi bahkan para ulama kita dahulu jamaah kaum muslimin bertanya, siapa dari kita hari ini yang bisa menjamin ada satu dosanya yang sudah Allah ampunkan? Angkat tangan Pak, siapa Pak? Saya, Anda tidak bisa. Yakin kita ada satu dosa kita sudah Allah ampunkan? Tidak bisa kita yakin itu. Dan tidak bisa kita jamin itu. Yakin kita ada satu amal kita sudah Allah terima? Tidak yakin juga. Yang ada hamba-hamba yang sedang berupaya, sedang berikhtiar mencari jejak-jejak pengampunan Rabb-nya, mencari pahala-pahala yang akan Allah tetapkan nanti di hari kiamat.
Kabar gembira juga bagi para penuntut ilmu jamaah kaum muslimin, hadis Imam Tabrani. Ada yang kemarin barangkali gagal naik haji, tapi jangan lupa hadis Imam Tabrani, kalau kata Imam Al-Albani rahimahullah, sanadnya hasan sahih. Man ghada ila masjidin la yuriduhu illa ayata'allama ilman aw ya'lama. Yang berangkat dari rumahnya ke masjid tidak dia inginkan kecuali untuk belajar ilmu atau untuk mengajarkan ilmu itu. Fakana lahu ajru hajin tammat hajjatuh. Maka baginya pahala haji yang sempurna. Bergembira Anda penuntut ilmu jamaah kaum muslimin, karena awal dari perangkap syaitan itu adalah kejahilan. La'udhillannahum, kata syaitan. Aku sesatkan mereka, aku jahilkan mereka. Wala'umanniyannahum. Kalau mereka sudah jahil, mereka akan termakan dengan angan-angan. Wala'amurannahum, dan akan aku perintahkan kepada mereka. La yughayyirunna khalqallah. Untuk merubah ciptaan Allah dan hukum-hukum Allah. Para ulama mengatakan pintu awal perangkap syaitan itu jahil, sesat. Dan penangkal pertama untuk perangkap syaitan menuntut ilmu. Kita sudah masuk di fase ingin menangkal perangkapnya syaitan. Wal'iyadu billah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat kita tidak lupa ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya sebagai pembawa risalah. Addal amanah, menyampaikan amanah syariah ini dengan sebaik-baik mungkin yang pernah dilakukan oleh makhluk Allah. Tidak ada kebaikan yang beliau ketahui jamaah kaum muslimin kecuali beliau adalah orang yang paling gigih menyampaikan kebaikan itu kepada umatnya. Dan tidak ada keburukan yang beliau ketahui kecuali beliau juga orang paling gigih mewanti-wanti umatnya tentang keburukan itu. Alhamdulillah yang menjadikan saya dan Anda sebagai pengikut dan umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka dalam majelis ilmu di masjid yang penuh keberkahan ini. Kita mulai dari hari ini dan tentunya kita akan melanjutkannya dengan izin Allah sampai nanti kita menyelesaikan kitab yang sama-sama akan kita kaji, sama-sama kita pelajari, Kitab Tauhid fi Dhaw' Aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yaitu penjelasan tentang Tauhid dari karyanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan nantinya tentunya akan saya jelaskan kenapa kitab ini menjadi pilihan kajian kita dan kenapa kitab ini penting untuk kita kaji, dan tentunya juga kita akan berbicara kenapa harus akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Panitia masjid meminta saya memperkenalkan diri. Saya lihat wajahnya tidak asing semua. Wajah jamaah tetap yang ramai. Ada sebagian yang belum saya kenali dan kita bisa berkenalan kemudian hari. Hamba yang fakir ini bernama lengkap Muhammad Muhajir Syarifuddin Isa. Itu nama KTP, nama semua berkas-berkas yang menyangkut tentang identitas pribadi saya. Banyak yang bertanya, Ustadz, namanya terlalu panjang. Kalau kita dulu ikut UN kah? Ikut tes apakah? Kolomnya tidak cukup dibuat.
Al-kisahnya panjang gitu. Rasanya tidak perlu saya ceritakan. Dari kecil memang orang tua kami itu bermimpi anaknya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Yang dia tahu ke Timur Tengah itu nama harus 3 rangkap. Muhammad ibnu Fulan. Saking khawatirnya kami 6 rangkap, Pak. Ya, nanti tiba-tiba berubah lagi peraturan. Harus sekian rangkap nama kami dari kakak sampai yang paling kecil itu namanya 6 rangkap. Tidak ada sia-sia cita-cita kalau kita inginkan kebaikan. Alhamdulillah, qadarallah. Anak laki-laki dari bapak kami semuanya berkesempatan pergi ke Timur Tengah. Akhul Karim menyelesaikan pendidikan S1 di Yaman, di kampus Universitas Al-Andalus di Sanaa, sempat belajar di markas Darul Hadis bersama gurunda kami Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di Ma'rib. Kemudian menyelesaikan S2 pendidikan bahasa Arab di dalam negeri UIN Arandiri. Hari ini aktif di SMIT Al-Arabiyah sebagai pendiri, muassis, sekaligus direktur, dan aktif mengisi kajian di Banda Aceh. Bukan wajah baru sebenarnya. Dari tahun 2013 saya sudah mengisi kajian di Banda Aceh. Mungkin Bapak Ibu saja yang belum kenal. Dari 2013. Banyak masjid yang sudah pernah kita coba, banyak kitab yang sudah pernah kita kaji, dan tentunya banyak jamaah kaum muslimin yang kami selalu doakan terbuka hatinya, terbuka ilmunya dengan cahaya Allah dan cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Kitab Tauhid, penjelasan tentang ilmu Tauhid, yang hari ini kadangkala kita merasa seringkali pembahasan ini diremehkan. Hai put Tauhid lah untuk kita kan bertauhid itu. Kita ahli Tauhid. Yang penting Anda tidak syirik, yang penting Anda tidak itu. Kadangkala tema yang besar ini kita remehkan, kita kecilkan. Kalau menunjukkan sesuatu jamaah kaum muslimin, kata para ulama kita, itu menunjukkan rendahnya pengetahuan kita tentang agama kita, sehingga kita tidak tahu membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab ketika menafsirkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya dianya itu Allah, tiada Tuhan selainnya. Quran surat Muhammad ayat 19. Apa kata beliau? Kalian tahu ayat ini turunnya di mana? Surah Muhammad, surah Madaniyah, turun di Madinah. Berarti baginda Rasul sudah melewati tidak kurang dari 13 tahun mendakwahkan tauhid di Mekah. Coba dibayangkan Bapak Ibu, 13 tahun mendakwahkan tauhid, tiba-tiba Allah mengajarkan, ketahuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. 13 tahun ngajar tauhid. 13 tahun mengeluarkan umat dari kegelapan jahiliyah, kesyirikannya, kezalimannya. Dan tiba-tiba Allah memberikan satu ayat kepada baginda Rasul, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ini menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid itu, dan jangan pernah mensepelekan tauhid. Kita bukan berbicara tentang tema yang Anda boleh memilih A sampai E. Anda tidak mau ini, boleh memilih ijtihad kedua. Tapi kita berbicara tentang tema yang menyelamatkan saya dan Anda dari api nerakanya Allah. Sebab manusia diciptakan, alasan para rasul diturunkan,
kitab-kitab suci itu diturunkan. Alasan kita mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Alasan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Alasan ketenangan hidup kita di dunia dan di akhiratnya Allah. Semua alasan itu tauhid. Tauhid. Anda punya itu dapat semuanya. Anda sama sekali tidak punya itu, semuanya tidak Anda dapatkan. Anda punya itu, tapi Anda kurang dalam itu. Maka yang Anda dapatkan sesuai dengan apa yang Anda miliki dari tauhid. Ini tema besar dan kita minta aun pertolongan dari Rabb kita Allah, Rabbuna Jalla wa'ala, menganugerahkan kita taufik untuk bisa menyelesaikan tema besar ini. Kenapa kami memilih berdasarkan kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i? Saya sudah coba mengkaji ketika diminta, Ustadz bisa tidak isi kajian malam minggu? Temanya apa? Akidah. Tauhid. Saya bilang kalau akidah tauhid bisa. Kalau yang lain saya pikir-pikir dulu, kan udah banyak kajian lain. Akidah tauhid insya Allah. Kitabnya apa Ustadz? Saya cari referensi macam-macam. Kitab yang bisa kita isi dan bermanfaat untuk jamaah. Dari banyak referensi, saya ingin referensi yang muttafaqun alaih. Yang kira-kira kita sepakati itu. Kalau saya menghadirkan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin ada yang menuding saya itu Ustadz Wahabi. Itu yang isi di Oman, Wahabi baru itu. Kalau saya ambil kitabnya Ibnu Taimiyah, Anda akan mengatakan pernyataan yang sama. Atau kitab mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer Saudi Arabia, Anda akan menuding saya Wahabi. Sekarang kita sepakati dulu orangnya. Syafi'i. Ada yang meragukan Imam Syafi'i. Ada yang mengingkari ke ahlu sunnahan al-Imam Syafi'i. Tidak ada saya rasa. Lam tara aini, kalau kata Imam Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai ini gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mataku ini tidak pernah melihat orang seperti Asy-Syafi'i. Melihat orang alim banyak, tapi melihat seperti Asy-Syafi'i, mataku belum pernah melihatnya. Wallahi kata beliau, laqad dhalalna laula Allah summa Syafi'i. Kami bisa jadi orang sesat kalau bukan karena Allah dan kemudian bukan karena Imam Asy-Syafi'i. Ini imam besar, Ishaq ibn Rahawai, gurunya para imam, Al-Bukhari muridnya. Dan sebab Imam Al-Bukhari mengarang Sahih Al-Bukhari juga atas anjurannya Imam Ishaq ibn Rahawai. Tapi beliau mengatakan, wallah kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian juhudnya Imam Asy-Syafi'i, kami dan masyarakat Irak sudah sesat. Saya coba telusuri itu pernyataan beliau. Kenapa tiba-tiba imam sekaliber beliau bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu? Rupanya di zamannya tersebar pemahaman yang keliru dan sesat tentang takdirnya Allah di tengah masyarakat Irak. Allah takdir, tidak ada tetapan takdir macam-macam. Nanti akan kita bicarakan itu bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang takdir. Rupanya di sana muncul Imam Asy-Syafi'i dengan kekuatan argumennya, kekuatan dalilnya, mampu mematahkan teori-teori yang salah dan sesat tentang takdir. Selamat penduduk Irak. Termasuk Al-Imam Ishaq ibn Rahawai. Maka beliau mengatakan, ma dhanantu anna Allah khalaqa misla hadzal rajul. Aku tidak pernah memikirkan kalau Allah menciptakan hamba seperti ini. Yang paripurna secara keilmuan, sempurna totalitas dalam ibadah, zuhud, abid, alim. Wa kana fadailuhu, kata beliau,
Tafukuna ala kullil fadail. Kalau Anda punya keutamaan, ataupun seorang imam punya keutamaan, kata beliau, maka Imam Asy-Syafi'i ini punya keutamaan lebih dibandingkan para ulama lain. Dari sisi nasab, berjumpa di Abdul Manaf dengan baginda Rasul. Kalau ini ori, ini betul-betul nih. Karena sekarang lagi sibuk-sibuk nasab itu. Itu wallahu alam, kita nggak punya ilmu tentang itu. Tapi kalau ini silsilahnya jelas. Anak keturunan dari Abdul Manaf berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sukunya Quraisy. Dalam riwayat yang sahih baginda Rasul disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar. La ya'tiyanna 'alaikum 'alimun aw 'alimu Quraisyin. Nanti akan datang suatu masa seorang alim dari Quraisy. Yamla'u tibaqal ardi nura, yang beliau akan mengisi penjuru bumi ini dengan cahaya. Hadis ini termasuk dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kalau kata Imam Ahmad, ketika membaca hadis ini, itu bukan orang lain itu. Yang dimaksud adalah Asy-Syafi'i. Maka beliau mengatakan, wa inni in su'iltu su'alan walam ajid khabaran an Rasulillah. Kalau ada orang bertanya kepadaku tentang hukum, tentang agama, kemudian aku tidak mendapati ada kabar dari baginda Rasul, ada ayat, ada wahyu, ada hadis, maka aku akan mengamalkan sesuai ijtihadnya Asy-Syafi'i. Itu Imam Ahmad, Bapak. Itu pernyataan Al-Imam Ahmad. Kalau orang tiba-tiba bertanya, Imam Ahmad hukum ini apa? Beliau melihat dulu ada ayatnya, ada wahyunya, ada hadisnya. Ketika beliau tidak mendapati kabar dari baginda Rasul, maka beliau akan mengatakan, aku akan berkata tentang masalah itu seperti perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Muridnya bertanya, kenapa demikian? Lima sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mendengar hadis dari baginda Rasul, akan datang alim Quraisy yang mengisi penjuru dunia ini dengan cahaya. Asy-Syafi'i jamaah. Saya rasa tidak perlu kita perkenalkan keimamannya, kealimannya. Di Irak dijuluki Nasirus Sunnah. Nasir as-Sunnah. Penolong sunnah. Tentunya di zaman itu kata as-sunnah tidak dipahami sebagaimana para fuqaha setelah itu memahaminya. As-sunnah itu yang boleh ditinggalkan, berpahala kalau dilakukan. Tapi as-sunnah itu at-tauhid, akidah. Itu julukan Imam Syafi'i di Irak. Nasir as-sunnah, penolong sunnah. Pergi ke Mesir, beliau punya julukan sebagai muassis al-fiqh, bapaknya fikih, pendiri fikih, atau muassis, penggagas fikih. Orang yang pertama kali menulis kitab dalam ilmu usul fikih yang berjudul Ar-Risalah. Seorang imam besar, Abdurrahman ibnu Mahdi. Ini Abdurrahman ibnu Mahdi gurunya dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Meminta kepada Imam Asy-Syafi'i yang ketika itu para ulama belum mengenal ilmu usul fikih. Tolong dituliskan beberapa pernyataan atau teori-teori dalam memahami hukum-hukum Allah. Memahami Al-Quran dan sunnahnya baginda Rasul. Rupanya duduk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah antara dua salat, menyelesaikan satu surat. Dikirim surat ini kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka dinamakan Ar-Risalah, surat. Orang dulu surat saja jadi kitab, Pak. Duduk antara dua salat jadi buku, Pak. Kita berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun dengan banyak referensi halil kita.
dapat kitab Ar-Risalah, apa kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi? Demi Allah, setelah membaca kitab itu, la arqa'u lillahi raq'ah wa la asjudu lahu sajdah. Aku tidak akan rukuk satu rukuk pun untuk Allah, tidak akan sujud satu sujud pun untuk Allah, kecuali aku doakan Asy-Syafi'i. Begitu keberkahan ilmu para ulama dulu. Mendapatkan satu faidah dari alim yang lain, didoakan sepanjang hidupnya. Kita berguru kemana-mana, kita berguru, cari ta'lim di masjid, macam masjid kita cari. Kita kumpulkan ilmu sebagai seorang kolektor ilmu. Tapi keberkahan ilmu tidak kita dapatkan. Salah satu faktornya karena kurang pentakdiran, pentakziman kepada para ulama ataupun mereka yang memberikan ilmu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita janjikan sebelumnya ataupun disebutkan dalam flyer-flyer yang sudah dibagikan, malam ini kita akan coba membaca satu fasl atau satu tema yang disebutkan oleh pengarang kitab kita di sini dengan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita akan memperhatikan apa saja keutamaan tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Keutamaan tauhid kata beliau, dan apa yang menggugurkan dari dosa-dosa karena tauhid itu. Beliau mulai dengan Quran surat Al-An'am ayat ke-82, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau kita pahami ayat ini sebenarnya cukup menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Allah mengatakan, adapun mereka orang-orang yang beriman, kata Allah, amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin. Orang beriman itu yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Berhenti di sini, Pak. Ini Quran surat Al-An'am 82. Turun ayat ini, gemetar para sahabat. Turun ayat ini, takut para sahabat. Turunnya siang dalam riwayat, menjelang asar mereka pergi mendatangi rumahnya baginda Rasul. Ayyuna la yadhlimu nafsahu ya Rasulullah. Tadi baru turun ayat itu, orang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Siapa dari kita yang tidak zalim? Siapa yang tidak punya kezaliman? Yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri siapa? Yang tidak menzalimi keluarganya hari ini siapa? Yang tidak menzalimi tetangganya, kaum muslimin sekitarnya siapa? Yang tidak menzalimi bawahannya hari ini siapa, Pak? Siapa yang tidak zalim? Mereka memahami zalim dimaksud dalam ayat itu segala bentuk kezaliman. Jadi takut mereka. Orang beriman tidak zalim. Mungkin pasti kita zalim. Kita punya dosa, kita punya kesalahan, kita punya kezaliman. Berarti ayat ini kami nggak dapat. Padahal di ujung ayat dijanjikan bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Berarti petunjuk kami tidak dapat. Aman nggak dapat. Datang ke Rasul bertanya, siapa? Ya Rasul yang tidak menzalimi diri mereka sendiri. Ketika itu Rasul mengatakan, laisa adz-dzulmu ma ta'nun.
Bukan zalim yang dimaksud oleh ayat itu zalim yang kalian maksud. Yaitu menzalimi orang, menzalimi ini. Itu zalim kecil, Pak. Zalim itu satu kosakata yang padanannya seperti syirik. Padanannya seperti nifaq. Padanannya seperti kufur. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada nifaq besar, ada nifaq kecil. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada zalim besar, dan ada zalim kecil. Berhati-hati dari zalim yang kecil, karena itu akan membawa kita kepada zalim yang besar. Hari ini kita zalimi makhluk Allah. Besok kita zalimi lagi makhluk Allah. Sampai nanti suatu saat kita akan menzalimi haknya Allah. Tauhid. Maka Rasul mengatakan ini bukan zalim yang kalian pahami. Yang kalian pahami zalim itu menzalimi makhluk. Tapi zalim yang dimaksud alam tasma qaula abdillahi as-salih. Luqmanil Hakim dalam Quran surat Luqman. Wa inna syirka la zulmun adhim. Syirik itu kezaliman yang nyata. Rupanya Rasul di sini menempuh metode penafsiran Quran dengan Quran, dan itu sebaik-baik metode penafsiran. Lihat ayat, ambil ayat yang lain yang menjelaskan ayat sebelumnya, dan itu sebaik-baik penjelasan ayat. Rasul mengatakan orang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Apa yang kita dapatkan? Apa keutamaannya? Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan. Dan bagi mereka hidayah. Kita butuh memahami ayat ini. Pemerintah kita butuh memahami ayat ini. Kita mungkin bisa mengatakan Anda bisa menghemat banyak anggaran pertahanan kalau sekiranya warga kita ini Anda bekali dengan tauhid. Itu janji Allah. Berapa anggaran pertahanan kita? Anggaran terbesar tentunya. Anda bisa menghemat itu. Tapi syaratnya apa? Alihkan itu untuk pendidikan tauhid. Itu janji Allah. Keamanan. Para ulama mengatakan itu al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak yang tidak diselingi dengan ketakutan. Keamanan yang totalitas yang sempurna tidak dibarengi dengan ketakutan. Itu hanya diberikan untuk mereka yang bertauhid. Itu kalau kita berbicara dalam ruang lingkup satu negara. Tapi dalam ruang lingkup pribadi, dalam ruang lingkup individu, dalam ruang lingkup keluarga, hukumnya sama. Anda butuh ketenangan, bertauhid. Keluarga Anda mau menjadi keluarga yang tenang, bertauhid. Al-amnul mutlaq wal ihtida al-mutlaq, petunjuk yang sempurna, petunjuk yang totalitas, hidayah yang sempurna, juga sebabnya adalah tauhid. Ini yang kadangkala gagal kita pahami. Kemarin ketika saya khutbah di sini, saya menyampaikan hadis itu. Yang ketika Musnad Imam Ahmad, Allah menciptakan Adam, fayutafu bihi asyaitanu, ataupun dalam riwayat iblis itu masuk dalam rongga-rongga tubuh yang ada di dalam jasadnya Adam. Fa inna laka ajwaf, kata iblis itu, kamu itu punya banyak rongga itu. Ada rongga lambung harus diisi, rongga ini harus diisi, semua rongga itu harus diisi. Kalau tidak terisi tidak aman, tidak nyaman. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah,
rongga terbesar dalam tubuh kita itu adalah rongga ibadah. Rongga tauhid. Kalau tidak terisi, Anda tidak nyaman. Makin terisi, sempurna, makin Anda mendapatkan keamanan dan kenyamanan sempurna. Begitu juga dengan hidayah. Nanti coba kaji ulang Quran surat Al-Quraish. Li'ila fi Quraish. Alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Diberikan keamanan, dijamin. Dan diberikan jaminan tidak kelaparan. Tapi catatannya satu. Buktikan kalau kita bertauhid. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.